Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pengambilan hadis kita dari Kitabul Libas dari Sahih Muslim dalam bab tahrimu labs al-hariri wa ghairi dzalika lirijal. Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, hadis yaitu 5377. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيد ابن سعيد عن شعبة عن خليفة ابن كعب أبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. Dengan sanadnya kepada Abi Dhubyan, dia mengatakan sami'tu Abdullah bin Zubair yakhtubu, aku mendengar Abdullah bin Zubair menyampaikan khutbah. Yaqul, dia berkata, ala la tulbisu nisa'akumul harir. Ketahuilah, janganlah kalian memakaikan pakaian sutra kepada wanita-wanita kalian. Fa inni sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la talbasul harira, jangan kalian memakai kain sutra, fa innahu man labisahu fid dunya, sesungguhnya siapa yang memakainya di dunia, lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Imam Nawawi dia mengatakan, wa qawluhu anna Abdullah bin Zubair ya khataba faqala la tulbisu nisa'akumul harira fa inna sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah SAW la talbasul harir. Hadis yang kita bacakan tadi, yakni Abdullah bin Zubair melarang janganlah kalian memakaikan kain sutra kepada istri-istri kalian, karena aku mendengar Umar mengatakan, Rasulullah bersabda, jangan kalian memakai sutra. Hada madhabu Ibni Zubair. Ini adalah pendapatnya Abdullah bin Zubair. Wa ajma'u ba'dahu ala ibahatil hariri linnisa kama sabaq. Setelah itu ulama sepakat akan bolehnya wanita memakai sutra sebagaimana telah berlalu. Wa hadzal hadits alladhi ihtajja bihi innama warada fi lubsir rijali liwajhayn. Hadis ini yang dijadikan argumen
sebenarnya adalah hadis kepada hukum laki-laki memakainya. Diambil dari dua sisi. Yang pertama, ahaduhuma annahu khitabun lidzukur. Hadis ini sebenarnya khusus untuk laki-laki. Dari mana kita dapatkan? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, hadis ini pembicaraannya adalah kepada laki-laki. La talbasul harira. Jangan kalian memakai kain sutra. Ini adalah kepada laki-laki. Tidak dikatakan la talbisi atau la talbasna al-harira. Bukan gitu. Tapi bukan untuk perempuan, tapi ini adalah untuk laki-laki. Wa madhhabuna wa madhhabu muhaqqiqil usuliyin. Madhab kita dan madhab ulama-ulama usul fikih yang ulama-ulama yang jeli, yang kritik, anna nisa la yadkhulna fi khitabir rijali inda al-itlaq. Bahwasanya wanita tidak masuk ke dalam pembicaraan yang diarahkan kepada laki-laki secara mutlak. Jadi tidak bisa dikatakan setiap pembicaraan kepada laki-laki masuk di dalamnya perempuan, tidak. Tapi hukum asalnya dia ada pembicaraan kepada laki-laki. Sampai ada yang memasukkannya bagian perempuan. Wathani anna al-ahadits as-sahihah allati dzakarha Muslim qabla hadha wa ba'dahu sarihatun fi ibahatihi lin-nisa wa amruhu sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Usamah bi an yaksuwahu nisa'ahuma. Yang kedua, hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Muslim baik sebelum hadis ini dan setelah hadis ini adalah nyata-nyata tentang dibolehkannya bagi wanita. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali serta Usamah untuk memakaikannya kepada kalangan kaum wanita dari keluarga mereka. Ma'al hadits al-masyhur annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil hariri wal dhahab, dan beserta hadis yang telah masyhur bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam masalah kain sutra dan emas, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati halun li inathiha. Hadis yang masyhur yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang kain sutra dan emas, beliau mengatakan sesungguhnya kedua ini, yaitu kain sutra dan emas, haram, diharamkan ala dzukuri ummati, diharamkan kepada kaum laki-laki dari umatku, halun li inathiha, dan halal bagi kalangan wanita umatku. Jadi jelas, nyata. Hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa khusus dalam ini keharamannya adalah kepada laki-laki, tidak kepada perempuan. Maka
pendapat Abdullah bin Zubair ini yang dia pahami dari perkataan Umar, di mana Umar menyampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan juga meliputi perempuan. Nah, disinilah kalau kita lihat terjadinya perbedaan pandangan ulama dalam salah satu hukum. Di antara penyebabnya boleh jadi belum sampai kepadanya hadis yang membolehkan. Yang dia ketahui hanya yang melarang secara umum. Ya, sehingga ketika hadis kepada dia secara umum dari perkataan Umar tadi datang kepada Abdullah bin Zubair dan dia tidak mengetahui hadis yang lain, maka boleh jadi dia mengambil kesimpulan bahwa juga diharamkan kepada kalangan kaum wanita. Jadi tidak ada kesengajaan. Ya. Lalu setelah dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa ulama sepakat bahwasanya halal bagi wanita, kalangan kaum wanita, dan haram adalah kepada laki-laki. Hadis berikutnya, hadis ke 5378, حدثنا أحمد ابن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة ابن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك فإياكم وتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه. Dengan sanadnya kepada Abi Uthman, dia mengatakan Umar menulis surat kepada kami yang pada saat itu kami berada di Azerbaijan. Di mana Umar mengatakan, ya Utbah ibn Farqad. Wahai Utbah bin Farqad. Innahu laysa min kaddika wala min kaddi abika wala min kaddi ummik. Katanya, sesungguhnya harta yang ada padamu bukanlah dari hasil kerja kerasmu, bukan juga dari hasil usaha bapakmu, tidak juga dari hasil usaha ibumu. Fa ashbi'il muslimina fi rihalihim, maka puaskanlah olehmu kaum muslimin dengan makanan di rumah-rumah mereka. Mimma tashba'u minhu fi rahlik,
dari apa-apa yang kamu puaskan di rumahmu sendiri. Wa iyyakum wa tana'um wa zayya ahli syirki wala busal harir. Waspadalah dari bermewah-mewahan, memakai pakaian pelaku syirik, dan memakai sutra. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an labusil harir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai sutra. Qala illa hakadha, kecuali yang demikian. Farafa'a lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isba'aihi al-wusta wa sababah wa dhammahuma. Nabi mengatakan kecuali sekian atau yang demikian. Lalu beliau mengangkat, yakni Rasulullah mengangkat kepada kami dua jari beliau, yakni yang tengah-tengah dan yang telunjuk. Lalu beliau menyatukannya. Qala Zuhair mengatakan, Asim berkata, hakadha fil kitab, ini ada di dalam kitab. Lalu qal wa rafa'a Zuhair isba'aihi. Zuhair pun ketika dia meriwayatkan, dia angkat tangannya atau jarinya yang dua itu, tengah-tengah dan telunjuk. Baik. Qauluhu kataba ilaina Umar. Bahwasanya Umar menuliskan kepada kami. Ini dinamakan dengan periwayatan hadis namanya mukatabah, yaitu meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis dengan cara mengirim surat. Ini adalah salah satu cara untuk periwayatan hadis. Ya, dalam ilmu hadis namakan yaitu tentang turuqut tahammul, cara untuk menerima hadis. Di antaranya ada yang dengar langsung dari lafaznya syekh, ada yang dibacakan kepada syekh, muridnya membaca, syekhnya mendengar. Maka dalam kedua bentuk ini, yang pertama kadang-kadang disampaikan haddatsana, kemudian bentuk yang kedua diberikan lafaznya atau sirah atau redaksinya dengan akhbarana. Nah, di sini Umar membuat surat. Ya. Wa hakadha yanbaghi lirawi bil mukatabati. Imam Nawawi, beginilah yang seharusnya disebutkan oleh perawi dalam surat atau penulisan, ayaqul kataba ila fulan. Perawi adalah dia tuliskan kataba ilayya fulan, si fulan telah mengirim surat kepadaku. Qal haddatsana fulan. Ya, lalu dia mengatakan beliau menceritakan kepadaku, au akhbarana fulan mukatabatan, atau si fulan memberitahukan kepada kami secara tertulis. Au fi kitabihi au fi ma kataba bihi ila ya wa nahwi hadha, atau disebutkan juga di dalam suratnya atau di antara yang ditulis oleh si fulan kepadaku. Wa hadha yajuzu an yutlaqa qawluhu haddatsana wala yajuzu an yutlaqu qawluhu haddatsana wala akhbarana. Namun tidak boleh tidak dijelaskan perkataan telah menulis kepada kami
dengan mengucapkan haddatsana atau akhbarana. Tidak boleh langsung disebutkan telah bercerita kepada kami atau telah menyampaikan kepada kami. Tidak boleh. Tapi harus dijelaskan telah menyampaikan kepada kami secara tertulis. Ya, begitu jelinya ulama dalam masalah ini. Ya, sebagaimana kita sebutkan, ini adalah bentuk periwayatan yang makan dengan mukatabah. Hadza huwa sahih wa jawwazahu ta'ifatun min mutaqaddim ahli hadis wa kibarihim minhum Mansur wal Laits wa ghairihim. Inilah yang benar, bahwa tidak boleh hanya dengan kata haddatsana dan akhbarana tanpa dijelaskan cara periwayatannya. Ya. Tapi harus dijelaskan. Boleh kita menyebutkan haddatsana wa akhbarana tapi dijelaskan bahwa metodologinya adalah dengan cara penulisan atau pengiriman surat. Kemudian sebagian kelompok dari ulama yang terdahulu, ulama hadis yang terdahulu, mereka ada yang memandang dibolehkan disebutkan sebagai haddatsana dan akhbarana tanpa disebutkan keterangan bahwa hal itu didapatkan secara surat menyurat. Kemudian ungkapan di dalam hadis, ya, bahwa Umar menuliskan di dalam suratnya kepada Utbah bin Farqad, ya, pada saat itu dialah yang menjadi pemimpin di sana. Ya, apa katanya? Sesungguhnya harta yang ada padamu itu bukan dari usaha, bukan dari harta usaha bapakmu, tidak juga dari ibumu. Ya, maka kenyangkanlah kaum muslimin di rumah-rumah mereka. Ini adalah kewajiban bagi penguasa, pemimpin untuk memberikan fasilitas kepada rakyatnya. Mimma tashba'u minhu fi rahlik. Sebagaimana engkau juga kenyang di rumahmu. Jadi jangan kamu kenyang, rakyatmu kelaparan. Dan itu adalah harta, bukan dari hartamu, tapi harta negara. Wa iyyakum wa tana'um. Ya. Jauhilah olehmu sikap bermewah-mewahan. Wa zai ahli asyirk, dan jauhi juga pakaian pelaku syirik. Wala busil harir. Ya, wala busal harir, juga memakai pakaian sutra. Yani qauluhu kataba ilaina, Umar menulis kepada kami, maknanya kataba ila amiril jaish. Jadi Umar mengirim surat kepada komandan pasukan. Yani Utbah bin Farqad, dia adalah pemimpin. Ya, pemimpin pasukan pada saat itu. Wa huwa Utbah bin Farqad. Liaqra'uhu 'ala al-jaishi faqara'ahu 'alaina. Utbah bin Farqad ini membacakan kepada pasukan tentara yang ada pada saat itu. Maka dia membacakan kepada kami. Wa ma qawlu laysa min kaddik. Al-kaddu at-ta'ibu wal masyaqqah. Ini bukan dari usahamu. Karena al-kaddu yaitu kesusahan, upaya dan usaha. Wal muradu huna anna hadzal mal alladhi 'indak laysa huwa min kasbik wa mimma ta'ibta fihi. Maksudnya bahwa harta yang ada padamu itu bukan dari usahamu dan bukan dari upayamu sehingga engkau berletih di dalamnya. Walahiqatka syiddatu wa masyaqqatu fi kaddihi wa tahsilih, di mana untuk mencapainya atau mendapatkannya engkau bersusah payah. Ya. Wala huwa min kaddi abika wa ummika fawarathahu minhuma. Tidak juga dari usaha bapak dan ibumu sehingga engkau mewarisinya dari mereka. Bal huwa malul muslimin.
Malan itu adalah harta dari harta kaum muslimin. Fasyarikhum fih, maka ikut sertakan mereka di dalam harta tersebut. Wala takhtas anhum bisyai'in bal ashbi'hum minhu. Jangan engkau mengambil secara khusus ya dari mereka, akan tetapi kenyangkan dan puaskan mereka dari harta itu. Jadi harta kaum muslimin, pemimpin tidak boleh mengkhususkan untuk dirinya yang tidak dinikmati oleh rakyatnya. Tapi rakyatnya tidaklah dia kenyang sebagaimana dia sendiri kenyang. Wahum fi rihalihim, yakni ay fi manazilihim, mereka berada di tempat mereka, maksudnya adalah di rumah-rumah mereka. Kama tashfa' minhu fil jins wal qadratu was sifat. Sebagaimana engkau kenyang dari harta itu, baik dari jenis hartanya, dari ukurannya, dan dari kriterianya. Jadi ucapannya kama tashba anta minhu, sebagaimana engkau kenyang dari harta itu, ya dari segala kriteria, dari jenis yang dimakan, apa yang engkau makan gitu juga dimakan oleh rakyat. Ya, dari ukuran berapa engkau makan, begitu juga rakyat mau makan. As-sifah, bagaimana kriterianya dari harta itu juga diberikan kepada rakyatnya. Wala tuakhir arzaqahum anhum, jangan diundur-undur ke gaji mereka. Ya, jadi jangan dikasih apa, dia kenyang, rakyatnya belum dikasih harta, belum dibagikan, ya, tidak boleh. Wala hujuhum yatlubuna mink, jangan jadikan mereka membutuhkan untuk meminta kepadamu. Jadi jangan ditunggu meminta dulu baru dikasih. Ya. Bal ausilha ilaihim, malahan berikan. Jangan biarkan mereka datang dulu meminta, tidak. Tapi kirimkan kepada mereka. Ya, sampai kepada mereka. Wahum fi manazilihim bila talab, mereka ada di rumah mereka tanpa mereka meminta. Subhanallah. Ya, itu kapan tuh ada tuh? Ya. Jadi kebutuhan rakyat ini dipenuhi, dilengkapi oleh negara tanpa rakyatnya minta. Jadi beras sudah datang ke rumah, ya, sembako sudah sampai ke rumah. Ya, mudah-mudahan negara kita bisa diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin. Masya Allah. Ada beberapa upaya sekarang sudah luar biasa, ya, makan gratis walaupun masih dalam progres. Itu luar biasa. Dan ini kita lihat bagaimana Umar, ya, memerintahkan kepada pemimpin militer yang akan menaklukkan daerah, yang diberikan harta oleh Umar, ya, juga adalah sampai kepada rakyatnya. Wa ma qawluhu wa iyyakum wa tana'um wa zail ajab. Jauhilah olehmu sikap bermewah-mewah dan pakaian orang syirik atau orang non-Arab. Walabsul harir, yaitu memakai sutra. Wa maqsudul Umar, maksud dari Umar radhiyallahu taala an, hathum ala khushunatil 'aishi wa salabatihim fi dzalik. Maksud Umar di sini adalah motivasi dari Umar terhadap bertahan dengan kesusahan hidup. Ya. Wa muhafadhatum ala tariqatil Arab fi dzalik, dan menjaga mereka untuk tetap yakni
seperti kehidupan orang Arab. Bagaimana kehidupan orang Arab? Ya, bersabar di atas kesusahan. Ya, tidak bersenang-senang dengan kenikmatan. وقد جاء في هذا الحديث زيادة في مسند أبي عوانة الإسفرايني وغيره إسناد صحيح قال أما بعد فاتزروا وارتدوا وألقوا الخفافة والسراويل وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم وتنعم وزي الأعاجم وعليكم بالشمس فإنها يعني حمام العرب وتمعدد واخشوشنوا واقطعوا الركب وابرزوا وارموا الأغراض والله أعلم. Yani di dalam ada tambahan dari Musnad Abi Awanah. Di dalam Musnad Abi Awanah itu tentang dengan sanad yang sahih tentang bagaimana diingatkan dalam hadis itu untuk meninggalkan kebiasaan orang ajam, tapi tetap menjaga melestarikan kebiasaan orang orang Arab. Ya, di mana di situ dikatakan amma ba'd, ataupun dan selanjutnya fatrazu wartadu. Adapun selanjutnya berpakaianlah kalian wa alqul khafafi was sarawilat, buanglah sepatu tinggi dan segala macam celana. Wa alaikum bilibasi abikum Ismail, pakailah oleh kalian pakaian ayah kalian Ismail. Wa iyyakum wa tana'um, jauhilah oleh kalian sikap bermewah-mewah. Wa zayyil a'ajim, pakaian bangsa asing. Wa alaikum bisyams, wajib bagi kalian berada di bawah matahari. Fa inna hamamul Arab, karena hal yang demikian adalah pemandian orang Arab. Jadi tetap jangan bersenang-senang, tetap di bawah, ya langsung kena matahari gitu ya. Wa tuma'didu wakhshu sinu waqta'u ar-rukab. Beliau mengatakan contohlah bangga ma'ad yang hidup keras dan tegas. Tempuhlah perjalanan dengan kuda tunggangan. Wa abrizu, berlatihlah. Warmul aghrad, dan bidiklah sasaran. Jadi kalau kita lihat kebiasaan orang Arab itu dengan segala keterampilan yang mereka miliki dan ketangkasan yang mereka miliki dan kondisi kehidupan mereka, itulah yang menyebabkan mereka itu bertahan dan bersabar. Ya. Dan kondisi itu juga lah yang menyebabkan, ya salah satu faktornya adalah mereka bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa dengan kemewahan, akan mudah mereka ditaklukkan oleh musuhnya. Jadi ketika, ya kalau kita lihat para sahabat ketika mereka ingin menaklukkan Rustum, ya bagaimana ditawarkan dengan segala kenikmatan-kenikmatan. Salah seorang ada seorang sahabat, ya sama sekali tidak tergiur oleh kenikmatan yang ketika dia datang diberikan pelayanan, adanya bantal-bantal tempat duduk dan yang lain. Bagi sahabat ini enggak dicabik-cabik,
dirobek-robek. Ya, Rustum dengan kenikmatan yang luar biasa, ya, sahabat ini datang dengan memberikan gambaran kepada mereka bahwa mereka tidak tergiur oleh dunia. Nah, ini perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang terdahulu dari awal generasi Islam ini, di mana Umar tetap mengingatkan kepada tentara-tentara itu jangan terkecoh oleh dunia. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga faedah-faedah yang bisa kita ambil tadi, yang bisa kita renungkan dan bisa kita amalkan. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.